Selamat pagi para sahabatku. Salam sehat selalu untuk kita. Puji syukur kita masih diberikan kehidupan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil belitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa belitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa belitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Hal ini merupakan contoh yang terbaik yang digunakan Yesus untuk menjelaskan nasihat agar kita semua berjaga-jaga dengan penuh persiapan. Kisah ini bukan fiktif, tetapi berasal dari budaya Yahudi tentang pernikahan. Ada semacam pesta menjelang pernikahan, di mana mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan pada tengah malam atau secara diam-diam dari rumah ayahnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Matius, tidak ada di paralelnya yaitu Lukas dan Markus. Matius selalu memulai perumpamaannya dengan sebuah kalimat, "Hal kerajaan surga adalah seperti ini." Kerajaan surga adalah pengajaran yang paling penting dari Yesus. Dalam Injil Matius, kerajaan surga disebutkan 41 kali. Ungkapan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bisa disebutkan sampai 108 kali dalam perjanjian baru. Dia ingin mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya hari Tuhan. Dalam cerita ini, Yesus sebagai mempelai laki-laki, para pengikut Kristus dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 5 orang bodoh dan 5 pengikut yang bodoh, dan juga 5 yang bijaksana, 5 pengikut Kristus yang setia. Pesta pernikahan adalah surga. 10 gadis dapat menggambarkan kisah Kristiani pada saat kembalinya Kristus. Ada orang yang sudah siap untuk kedatangannya dan beberapa tidak. Di pernikahan di desa-desa Palestina ada di malam hari, dan mempelai laki-laki
dapat muncul tanpa diduga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ini kita kembali bagaimana tentang kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mempelai laki-laki biasanya akan datang secara tiba-tiba tanpa memberitahukan waktu kedatangannya. Panjangnya malam membuat para mempelai perempuan biasanya mengantuk dan bosan dalam menunggu. Di tengah gelapnya malam, mempelai perempuan harus membawa pelita, termasuk cadangannya dalam buli-buli, sebagai persiapan kalau minyak dalam pelitanya habis. Mempelai perempuan yang masih terus memegang pelita yang bernyala akan mudah dikenali oleh mempelai laki-laki. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal surgawi dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, sehingga pengajaran Yesus supaya mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Artinya di tengah-tengah berbagai kesibukan di dunia ini, manusia bisa menemukan jalan dan pengertian tentang misteri Allah. Untuk itu marilah kita coba melihat dengan luas dan lebih dalam. Temukan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Bagaimanakah pesan Tuhan tentang Injil hari ini? Saudaraku seiman dalam Kristus, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang dianugerahkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangannya kelak akan menjadi kesempurnaan keselamatan kita. Walaupun sayang terkadang banyak orang mengabaikan dan belum menjalani hidupnya dengan bertanggung jawab. Hal itu sama saja dengan ketidaksiapan 5 gadis yang bodoh. Untuk itu, kita jangan sampai terlambat untuk sadar dan jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, selamat bersiap untuk menyambut kehadiran Tuhan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu selama ini, atas kehidupan nyata dalam kehidupan kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan semoga pelita kasih-Mu selalu menyala dan menyinari semua orang. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.